Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Sembahan dan perpuluhan dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Ya, Saudara bisa lihat nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Dan untuk keperluan administrasi gereja, mohon bukti transfer bisa dikirimkan cukup melalui screenshot atau difoto bukti transfernya ke nomor HP yang tertera di layar atau kepada Saudara Tiona. Selamat menabur dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan.
Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa, sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati.
melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada hari ini, baik di rumah atau di mana saja kita berada hari ini, yang mengikuti ibadah hari Minggu hari ini dari GBI Dharma Wangsa Square, saya percaya ketika kita beribadah hari ini, kita akan menemukan bahwasanya janji Tuhan dalam hidup kita digenapi dan janji Tuhan dalam hidup kita dikuatkan, saudara. Dan saya percaya ketika kita beribadah, kita masuk hadirat Tuhan, kita mengalami segala keajaiban yang dari Tuhan. Apa itu, saudara? Pemulihan, kekuatan yang baru, bahkan kesembuhan Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita percaya, ketika kita bertemu dengan Tuhan, Dia serahkan dan Dia berikan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dan seruakan haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan. Biar hari ini ya Tuhan Yesus adalah hari di mana kami menghadap mezbah-Mu dan mempersembahkan korban syukur kami ya Tuhan. Yang hidup yang daripada kami ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada Allah yang hidup ya Tuhan. Dan yang hiduplah yang kami persembahkan di hadapan-Mu itu roh, jiwa, dan tubuh kami. Tuhan, hanya bagi-Mu yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu ini adalah saat-saat yang mustahil bagi kami ya Tuhan. Untuk keluar dari keadaan yang begitu serba krisis hari-hari ini. Namun kami percaya bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus, kami akan mengalami terobosan. Kami akan melewati berbagai keadaan. Karena Engkau beserta dengan kami dan Engkau berikan kekuatan yang baru bagi kami. Dan kami mau bilang Tuhan, kami gak ada pilihan yang lain selain Engkau di hidup kami. Yang terbaik Tuhan, kami berikan bagi-Mu ya Tuhan. Karena Engkau selalu berikan yang terbaik bagi kami. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah
bandara lava ya shakata baralaba. Ora kaba bandara lava ya shakede beriando ralaba. Ora babanda brade belende levisha kata karianda. Ora kaba bando brovelivio sta karianda ralaba. Sotra karabari andere belesti di bidiondo lobo shakata karalaba. Kinaralapata karalapata shakata karalaparalaba. Oh Yesus, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, sembah, ku sembah Tuhan Yesus. Mata kami tertuju padamu, sekalipun habis lenyap, biar semuanya Tuhan hilang, hanya Engkau yang terlihat Tuhan. Gak ada yang lain yang kami lihat, hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain yang kami lihat, kami dengar, kami percaya. Hanya Kau satu di hatiku, oh Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sungguh kami bangga menjadi milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Sekalipun segalanya lenyap ya Tuhan, terima kasih. Tidak ada lagi yang menjadi penghalang bagi kami untuk memandang-Mu, percaya kepada-Mu ya Tuhan, berharap kepada-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang satu-satunya yang sanggup menjamin hidup kami dalam segala hal. Bahkan yang sanggup mengubah setiap ratapan kami menjadi sorak-sorai sukacita yang penuh dengan pujian dan tarian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dimanapun kita berada saudara, kita bangkit berdiri ya saudara ya. Mari dengan tubuh kita memuji Tuhan, kita menari buat Tuhan. Oleh karena Dia pengharapan kita satu-satunya yang hidup loh saudara. Amin. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabutku. Jiwaku bermasmur, yes, dengan segala kekuatan.
bagi kami. Yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam saudara, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali dalam ibadah online. Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari saudara kita satukan hati kita. Ora batakai sinama karala. Riba kuriba hanama takala labasana. Rabakaya sandara. Ora bakaya sanda. Iba kaba kaba takala labasana barala. Ora bakai sanda. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Kau berikan buat setiap kami. Kami ada pagi hari ini semua hanya oleh karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami mau bersama-sama mau mendoakan bangsa kami. Kami mau bersama-sama mendoakan kota kami Abah. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari ini, apa yang Kau izinkan Tuhan. Kami percaya ya Abah, bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat Indonesia, bahkan buat kota kami. Bapak, kami berdoa buat Indonesia ya Tuhan. Kami mohonkan belas kasihan-Mu buat bangsa kami ya Tuhan. Kami mohonkan pengampunan-Mu Tuhan. Kami berdoa pulihkan bangsa kami, sembuhkan Indonesia ya Tuhan. Kalau hari-hari keadaan COVID semakin meninggi, Bapak, kami berdoa ya Tuhan, biarlah hari-hari ini Indonesia boleh disembuhkan, Indonesia boleh dipulihkan ya Tuhan dari COVID-19. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa, kami minta lawatan-Mu ya Tuhan. Kami minta pencurahan Roh Kudus-Mu ya apabila terjadi ya Tuhan. Karena kami percaya sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan. Kami percaya pada saat Roh Kudus dicurahkan, maka Indonesia pasti sembuh, maka Indonesia pasti dilepaskan, maka Indonesia akan bebas dari COVID-19 di dalam nama Yesus. Curahkan Pentakosta ketiga hari-hari ini, karena kami tahu Pentakosta ketiga lahir di Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan bangsa kami Abah, sembuhkan Indonesia ya Tuhan. Kami bawa pemerintahan Pak Jokowi hari-hari ini Abah, dari pemerintahan pusat sampai daerah lawat Tuhan. Kami bawa Pak Jokowi, Pak Maruf Amin Tuhan, tuntun mereka ya Abah, tuntun apa yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan. Lawat ya Tuhan, tuntun ya Abah, bahkan sampai kepala-kepala daerah, tuntun mereka ya Tuhan. Uraba sikaralabaya lalabalabala, uraba takaralabaya shikaralabalabalabalabala, riba sikaralabalabalabalabala, uraba takaralabalabalabalabalabalabala, riba lalabatakarabalabalabalabala, sikaralabalabalabalabala, riba takaralabashikalabalabalabalabala. Bapak, terima kasih, kami serahkan bangsa kami, kota kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia pasti sembuh, Indonesia pasti pulih ya Tuhan. Apapun keadaan kami yang kami lihat dengan mata jasmani, Tuhan, yang satu hal kami percaya janji-Mu ya dan amin. Karena Engkau punya rancangan yang indah buat bangsa kami, itu rancangan yang bawa damai sejahtera, rancangan bahwa hari depan yang penuh pengharapan. Pencuri datang mencuri, membunuh, binasakan, tapi Engkau datang buat bangsa kami. Engkau datang memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Di dalam nama Yesus kami percaya itu yang terjadi Tuhan. Lawatan-Mu, penuaian-Mu Abah terjadi atas Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, gembala sidang kami Paniko pagi hari ini. Tuhan, kami bawa terus hamba-Mu, terus kuatkan hamba-Mu, urapan-Mu terus turun ya Tuhan, kekuatan yang baru terus turun atas hamba-Mu ya Abah. Berikan terus hikmat-Mu ya Abah, tuntun ya Tuhan dalam nama Yesus, hari lepas hari Abah. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati juga Bu Hermin ya Tuhan, seluruh keluarga besar Paniko, seluruh keluarga besar Bu Hermin. Tuhan berkati dan Tuhan melindungi. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan keluarga besar Paniko. Kami juga berdoa untuk keempat wakil Paniko, Pak Dani, Pak Paul, Pak Johan, Pak Datuk besar keluarga besar mereka. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan terus menjagai dan memberkati keempat wakil Paniko. Kami juga bawa gembala-gembala CK, gembala Rayon, gembala cabang Kul, bahkan keluarga besar GB Gatot Subroto yang ada di Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan pakai menjadi berkat buat Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Bapak, berkati juga
Tuhan Rayon Satwa. Kami bawa Pak James ya Tuhan dan wakilnya Pak Edi. Berkati setiap cabang-cabang Satwa. Lawat Satwa, lawat Tuhan. Lawat, kami juga berdoa berkati juga koordinator doa Satwa Bu Osi Tuhan. Urapi Bu Osi Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Kami bawa cabang kami GB Dharma Wangsa Square. Pagi hari ini Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Bambang Bu Indri. Berkati di dalam nama Yesus. Urapi ya Tuhan, lebih lagi Tuhan pakai Pak Bambang. Biarlah kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan buat Pak Bambang Bu Indri. Dan setiap keluarga besar kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati juga Pak Tatang Bu Ika ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha pelayan. Tuhan terus berikan kekuatan yang selalu baru. Berkati setiap pengerja-pengerja jemaat-jemaat, setiap kami yang menyaksikan ibadah online pagi hari ini. Kami percaya kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Kami berdoa Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu hidup ya Tuhan, firman-Mu berkuasa ya Tuhan, dan firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan-jalan kami. Bapak terima kasih, kami berdoa menyerahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami. Terima kasih Bapak, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan di dalam nama Yesus mari kita sama-sama katakan amin. Halo Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Terima kasih buat kesempatannya saya boleh melayani Anda. Perkenalkan saya Henny Kristianus, founder Yayasan Tangan Pengharapan. Berdoa agar firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi Anda semua. Tuhan memberkati. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pemulihan Hati, The Restoration of the Heart. Amsal 4 ayat 23 berkata gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Tahukah Anda bahwa hati kita adalah sumber dari hidup kita? Apa yang ada di hati kita itu yang akan keluar lewat perkataan, pikiran maupun perbuatan kita. Kalau hati kita bersih, maka perkataan kita, perbuatan kita, dan pikiran kita juga bersih. Tapi kalau hati kita kotor, maka pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita kotor. Segitu pentingnya kita belajar jaga hati. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahan NIV dikatakan gini, above all else, guard your heart, for it is the wellsprings of life. Dikatakan bahwa hati kita itu sumber mata air kehidupan kita. Bahwa semua yang kita lakukan dalam hidup ini mengalirnya tuh dari hati. Kenapa penting banget kita jaga hati kita? Karena hidup kita nggak mungkin baik kalau hati kita nggak bersih. Hati kita menentukan hidup kita. Sumber dari semua yang kita lakukan dalam hidup ini adalah hati kita. Tahukah bahwa Roh Tuhan itu berdiam di hati kita? Dalam 2 Timotius 1:16 dikatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Hati kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Kita harus jaga hati kita tetap bersih supaya Roh Kudus betah tinggal di situ. Orang yang punya Roh Kudus di dalam hatinya, hidupnya akan selalu dipimpin oleh Roh Allah. Banyak kali dalam hidup ini, dalam mengambil keputusan, dalam melakukan apapun, kita butuh hikmat dari Tuhan. Kalau hati kita nggak bersih, kita nggak peka dengan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Matius 5 ayat 8 bilang gini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Apa artinya? Orang yang hatinya bersih, yang bisa dengar pimpinan Roh Allah di dalam hatinya. Banyak kali dalam hidup ini kita nggak peka lagi dengan pimpinan Roh Tuhan. Karena hati kita nggak bersih. Apa yang mengotori hati kita? Yang mengotori hati kita adalah ini. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memerantaraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Firman Tuhan katakan jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di batin kita. Dan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah itu yang mengotori hati kita.
Markus 7 ayat 21, Yesus mengajarkan bahwa dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Siapapun Anda, saya dan Anda harus jaga hati kita. Karena dari dalam hati kita, Yesus bilang, muncul segala hal-hal jahat ini. Karena itu kita harus jaga. Nggak ada seorang pun yang kebal dengan hal-hal yang jahat. Karena kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan. Kenapa kita perlu banget jaga hati kita? Supaya kita tetap peka akan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kita udah nggak peka lagi kalau kita mulai mengotori hati kita dengan dosa, dengan perkara-perkara yang najis, perkara-perkara yang membuat Roh Kudus nggak betah tinggal di hati kita. Karena kalau kita percaya bahwa Roh Kudus diam di hati kita, kalau kita percaya bahwa Tuhan memenuhi kita dengan rohnya, harusnya kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8 ayat 9 bilang gini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tanda orang dipimpin oleh Roh Kudus adalah dia tidak lagi hidup di dalam daging. Tapi kalau ada orang yang bolak-balik jatuh dalam dosa, hidup ngikutin hawa nafsu, selalu hidup dalam keserakahan, pertikaian, orang ini nggak hidup dipimpin Roh Allah. Yang sering diperdebatkan bahwa tanda orang penuh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Padahal yang lebih esensi adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, dia nggak mikirin perkara-perkara daging. Apa sih arti hidup menurut Roh? Pertimbangan hati kita itu dijaga Tuhan. Pertimbangan hati kita selalu berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Ketika ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan, ketika ada hal-hal yang harus kita putuskan, pertimbangan kita adalah begini, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Hidup menurut Roh adalah gini, kita selalu menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehingga kita hidup takut akan Dia. Aneh banget banyak orang Kristen yang kalau hari Minggu rajin ke gereja, tetapi Senin sampai Sabtu dia lupa sama Tuhan. Tuhan ditinggalin di gereja aja. Tuhan baik-baik ya di gereja sampai hari Minggu. Kita seringkali nggak menyadari kehadiran Tuhan. Awareness of His presence is the work of the Holy Spirit. Bahwa Roh Kudus di dalam batin kita selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu melihat semua yang kita buat. Nah, anehnya orang cuma berbuat benar kalau mereka dikelilingi orang-orang yang mereka tahu akan menghakimi mereka kalau mereka nggak benar. Padahal harusnya gini, ada nggak ada orang kita sadar bahwa Tuhan lihat semua yang kita buat. Awareness of His presence, kesadaran akan hadirat Tuhan adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita. Kita selalu diingatkan bahwa Tuhan lihat. Ibarat seperti rumah ada CCTV. Di kantor kami ada CCTV. Saya yakin sejak ada CCTV, semua staf jadi lebih serius dan gak aneh-aneh gitu ya. Karena sadar bahwa ada yang lihat di balik CCTV itu. Harusnya kalau kita itu punya Roh Allah dalam hidup kita, kita menyadari bahwa Tuhan juga mengawasi hidup kita. Orang yang hidup menurut Roh, dia selalu memastikan hidupnya berkenan kepada Tuhan.
kita nggak berbuat dosa bukan karena kita takut masuk neraka, tapi kita nggak mau berbuat dosa karena kita nggak mau melukai hati Allah. Kalau orang hidup menurut roh, dia akan menyangkal dagingnya. Dagingnya tetap ada, pikiran jahat tetap masuk. Istri yang sudah bersuami, perempuan yang sudah bersuami, apakah tidak bisa melihat pria lain lebih tampan dari suaminya, lebih menarik, lebih baik? Pasti bisa. Pikiran jahat apakah tidak ada? Pasti ada. Tetapi orang yang hidup menurut roh menyangkal dagingnya. Makanya kalau kita lihat wanita cantik, pria-pria khususnya, lihat sekali aja, jangan lihat 2 kali, karena pandangan kedua udah bahaya. Orang yang hidup menurut roh, dia hati-hati, jangan sampai mencobai diri sendiri. Tanda orang dipimpin roh Allah, dia dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. 2 Korintus 3:16 bilang gini, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau roh Allah ada di dalam kita, kita dimerdekakan dari ikatan dosa, dari belenggu dosa yang membuat kita selalu jatuh bangun. Kita punya ikatan yang membuat kita selalu berhutang. Ada satu pattern, habit pattern yang berulang, jatuh bangun di tempat yang sama. Contoh, ngomong jorok terus, kasar sama istri terus, judi terus, mencuri terus. Itu the same pattern, behavior pattern yang gak pernah berubah. Tapi kalau orang itu dipenuhi roh Allah, ketika dia berbalik sama Tuhan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Justru dipertanyakan. Kalau orang bilang, enggak, gue udah tobat kok, tapi pelan-pelan. Yang saya yakin, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Masalahnya, apakah hati kita berbalik kepada Tuhan? Kalau kita ingin hati kita dipulihkan, hati kita harus balik sama Tuhan. Bersyukur karena pekerjaan Roh Kudus. Kita selalu diingatkan akan kebenaran. Roma 6 ayat 17 bilang gini, tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Godaan di hidup kita, godaan daging untuk hidup dalam hawa nafsu dan dosa selalu ada. Godaan serakah tetap ada. Tetapi bersyukur, Roh Allah memampukan kita untuk melakukan kebenaran, memilih untuk taat sama Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus itu memerdekakan kita dan membuat kita lahir baru. Ada istilah lahir baru dalam kekristenan, yaitu ketika seseorang dijamah oleh Roh Kudus, mata hatinya terbuka. Dia menyadari hidupnya dalam dosa dan dia ingin berbalik dan hidup sungguh-sungguh ikut Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau ada orang bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana kita jaga hati kita dan pastikan hati kita pulih supaya kita tetap peka dengan pimpinan Roh Allah. Karena kita sadari hati kita gak selalu bersih. Kita harus selalu terus datang sama Tuhan, minta Tuhan memulihkan hati kita. Makanya kita harus berbalik kepada Tuhan. Itu awal yang pertama. Tapi kemudian bagaimana kita jaga hati kita untuk tetap bersih, supaya kita peka sama pimpinan Tuhan, supaya kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Kita sendiri harus punya komitmen untuk berhenti mengotori hati kita. Ada orang yang
Dia bilang gini, doakan saya supaya saya bertobat. Saya mau kasih tahu, mau didoakan oleh hamba Tuhan secanggih apapun, mau didoakan oleh hamba Tuhan sebesar apapun, orang gak akan bertobat kecuali dia ngambil keputusan untuk berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Bertobat itu butuh kesungguhan hati. Berubah itu butuh komitmen. Gak bisa ngandalin didoain doang. Anda pengen diludahin, didoain, dipukulin, gak akan ngerubah kalau hatimu sendiri gak mau berbalik sama Tuhan. Kita harus ngambil komitmen, berhenti mengotori hati. Contoh, udah dibersihin hatinya sama Tuhan. Tuhan udah pulihin, tapi dikotorin lagi. Keputusan siapa? Kita punya kehendak bebas. Ayo buang semua yang kotor dan jahat. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dengar baik, kita harus ngambil keputusan untuk berhenti ngotorin hati kita. Berhenti melakukan apa yang jahat di mata Allah. Tinggalin dosa dan hidup kita yang lama. Ada yang bilang sama saya, Bu Heni, saya pengen berhenti selingkuh. Gimana caranya? Saya bilang gini, delete kontak selingkuhanmu. Blok, unfollow IG-nya. Jangan cari tahu lagi tentang dia. Aduh, dia tahu rumah saya di mana, pindah rumah. Kalau kita nggak mau berhubungan lagi dengan selingkuhan kita, kita harus bakar jembatan yang menghubungkan kita dengan orang itu. Kalau kita mau berbalik kepada Tuhan, jangan nanggung-nanggung. Kalau kita nggak bakar jembatan untuk kembali ke hidup yang lama, saya jamin satu kali kelak kita disakiti sama pasangan kita pengen telepon pacar lama. Ketika kita kecewa dengan sesama anak Tuhan, kita pengen kembali lagi ke teman-teman kita yang dulu jadi sahabat ketika kita hidup dalam dosa. Kita mulai banding-bandingin, enakan dulu belum kenal Tuhan. Kalau kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, berhenti ngotorin hati. Hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Karena Yesus mengajarkan bahwa dosa itu mulainya dari mata. Dari mata turun ke hati. Matius 5 ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tadi saya sempat bilang, kalau pria lihat wanita cantik sekali aja, lihat kedua kali udah bahaya. Karena dosa itu mulainya dari mata. Dari mata turun ke hati. Mata adalah jendela jiwa kita. Kalau kita nggak mau ngotorin hati kita, jangan kotorin mata kita. Mata yang cabul, hatinya cabul. Apa nggak enak sih nonton film yang aduhai? Pasti menarik lah, tergoda lah. Tapi dengar resikonya, hatimu kotor. Saya pernah ikut seminar tentang pornografi, bagaimana lepas dari pornografi. Dalam seminar ini diajarkan bahwa orang yang kecanduan pornografi itu dimulai dari melihat pornografi skala kecil. Gambar dulu, film sekali, 2 kali, lalu ketagihan. Yang bahayanya kemudian membuat hubungan, seksual pernikahannya jadi gak sehat. Kita kalau gak jaga mata kita akan kecanduan sama dosa lagi. Jangan lagi kotorin hati kita. Yang berikutnya, kalau kita mau hati kita tetap pulih, bersih, miliki hati yang mau diajar. Tadi firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dengar baik. Kalau kita mau jaga hati kita tetap bersih, kita harus mau diajar.
Miliki hati yang lemah lembut tuh artinya gini, mau ditegur, mau diajar. Firman Tuhan gak akan mengubahkan kecuali dilakukan. Kita kalau mau dengar firman, gak cuma dengar, gak cuma baca. Firman Tuhan itu punya daya ubah ketika yang diajar bukan hanya mendengar, tapi mau melakukannya, mau hidup di dalamnya. Lebih baik kita tahu sedikit tapi kita lakukan daripada kita hafal semua isi Alkitab tapi kita nggak hidupi sama sekali. Tahukah Anda bahwa teguran itu yang menjaga kita tetap di jalan yang benar? Contoh, orang kalau nggak jatuh sakit biasanya nggak jaga kesehatan. Nggak ada takutnya sama penyakit. Makan apa saja, malas olahraga. Sedang pandemi nggak mau pakai masker, malas cuci tangan. Disuruh jangan kumpul-kumpul, masih kumpul-kumpul. Yang nikah juga nggak mau kalah, tetap pesta, berusaha mewah, undang orang banyak-banyak. Dengar baik, jangan sampai kita kena COVID baru kita ngerti sakit. Miliki hati yang mau diajar. Teguran itu menjaga kita di jalan yang benar. Amsal 10:17 bilang gini, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Kadang kita gak sadar ketika hati kita tuh udah mulai sesat. Hati kita itu sudah mulai gak lurus lagi, udah gak bersih. Makanya kita butuh baca firman Tuhan, karena ketika kita baca firman, kita ditegur oleh firman. Nah, kita perlu diajar firman Tuhan supaya pertimbangan hati kita selalu kebenaran dan takut akan Tuhan, bukan untuk mencari pembenaran. Orang Kristen kalau dengar firman yang menyukakan hatinya, teriak amin kencang-kencang. Tapi kalau firman Tuhan yang disampaikan menyinggung perasaannya, langsung marah, komen keras. Padahal yang diajarkan kebenaran firman, tapi susah terima, pilih ayat yang sesuai dengan hati. 2 Timotius 4 ayat 3 bilang gini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Heran saya, waktu saya khotbah, yang saya khotbahin itu firman Allah. Tapi orang yang baca gak terima. Kok khotbahnya kayak begitu? Saya bingung, kok firman Tuhan dilawan. Mending kalau misalnya saya ubah kata-katanya, atau saya ngajarin gak sesuai ayatnya. Ini diajarin sesuai ayatnya, masih suka marah-marah. Jangan pilih ayat yang menyukakan telinga kita, yang menyenangkan hati kita. Giliran dibilang berkat, aminnya kencang-kencang. Tapi giliran diajarin, semua marah-marah. Dengar baik. Kalau kita mau hati kita bersih, kita harus mau diajar firman Tuhan. Yang terakhir, bagaimana hati kita bersih? Jangan simpan akar pahit. Ada yang bertanya kepada saya, Bu Heni, gimana sih kunci pemulihan hati? Saya terluka sama suami, sama teman, sama keluarga. Saya mau bilang gini, kunci pemulihan hati kita adalah mengampuni. Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan tumbuh akar yang pahit. Karena orang yang pahit itu menimbulkan kerusuhan dan kemudian mencemarkan banyak orang. Lihat, orang yang suka jelek-jelekin orang lain, itu biasanya hatinya pahit. Saya percaya gini, pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita adalah membuat kita merasakan kasih Allah. Dia memenuhi kita dengan kasih-Nya setiap hari, yang memampukan kita untuk mengasihi semua orang, termasuk mereka yang bersalah kepada kita.
Mari belajar dari Yesus. Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bayangkan, Yesus mengajarkan kita di akhir hidupnya, di bumi sebagai manusia. Ujian yang dihadapi Yesus adalah pengampunan. Di atas kayu salib, Yesus melepaskan doa bagi orang-orang yang bersalah. Bagaimana kita bisa ngampuni? Sadari bahwa kita sendiri bisa bikin salah. Orang lain tidak terlepas dari salah. Kalau kita pun bisa bikin salah. Dan ketika kita salah, kita ingin diampuni. Ampunilah orang lain yang bersalah. Jangan pernah merasa benar. Karena orang yang merasa benar yang akan selalu menghakimi orang lain. Jangan simpan akar pahit. Orang yang simpan kepahitan gak akan bahagia hidupnya. Saya hidupnya enteng, kenapa? Karena gak nyimpan dendam sama siapapun. Saya berusaha ngampuni semua orang yang bersalah kepada saya. Saya doakan mereka, saya berkati mereka di dalam doa. Berkati musuhmu, kata firman Tuhan. Berdoalah bagi mereka yang mengutuk kamu. Kita harus belajar melakukan firman Tuhan. Jangan simpan kebencian, gak ada gunanya, rugi buat kita sendiri. Kalau Anda ingin pulih, ampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Jangan simpan luka, jangan simpan dosa orang lain. Bukan bagian kita untuk menghakimi mereka. Biarlah setiap orang berurusan dengan Tuhan saja. Saya berdoa agar Anda dipulihkan dan roh Tuhan memerdekakan Anda. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Berdoa agar roh-Mu yang tinggal di batin kami terus mengajar kami, terus membimbing kami dan memulihkan hati kami. Supaya kami gak lagi hidup dalam akar pahit, kami gak hidup lagi dalam dosa. Kami boleh jaga hati kami bersih. Terima kasih Tuhan untuk roh-Mu yang berdiam dalam batin kami dan senantiasa menuntun kami. Biar kiranya pimpinan-Mu Tuhan terus nyata dalam hidup setiap mereka. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Dan sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus. Semua itu menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.